Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share 2 resep olahan pisang yang kematangan ataupun pisang yang warna kulitnya itu udah ada bintik-bintik bahkan kehitaman. Jangan buru-buru dibuang ya, karena pisang ini masih bisa diolah menjadi makanan yang enak dan tentunya pasti disukai oleh anak-anak. Hidangan ini bisa dijadikan sebagai sarapan ataupun menu bekal anak, bahkan untuk dijadikan cemilan atau makanan selingan di antara jam makan utama anak-anak. Karena pastinya ini bisa dijadikan sebagai menu untuk menaikkan berat badan anak atau baby booster. Yuk simak terus video ini sampai selesai biar kamu bisa ngerikup dan merasakan manfaat dari menu kali ini. Di video kali ini saya akan share resep membuat pancake pisang yang tentunya tinggi kalori, bisa untuk ngebus BB anak atau menambah berat badan anak dengan cepat. Nah, selain tinggi kalori, ini juga tinggi protein, karena protein yang saya gunakan dalam resep ini ada beberapa macam. Di antaranya dari telur. Telur yang saya gunakan juga ada 2 macam, ada telur ayam negeri dan telur bebek. Selain itu, protein yang digunakan pada resep ini adalah dari susu bubuk, kemudian dari keju, dan ada juga saya menggunakan bubur instan untuk anak bayi. Jadi tentunya bubur instan ini juga mengandung protein. Banyak ya sumber protein dalam resep ini. Yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa ngerikup. Karena ini adalah pancake pisang, tentu saja bahan utamanya adalah pisang. Ini pisangnya dihancurkan atau dihaluskan dengan kasar saja. Bisa menggunakan alat penggerus seperti saya tadi, atau bisa juga menggunakan garpu. Nah, bahan selanjutnya yang kita campurkan dengan pisang adalah susu bubuk. Di resep ini saya menggunakan susu bubuk rasa coklat, atau bisa juga diganti yang full cream maupun rasa vanila. Kemudian ini ada saya menggunakan parutan keju 1,5 sendok makan, dan ini adalah bubur instan sebanyak 1 sachet rasa kacang hijau, atau bisa diganti dengan rasa pisang maupun beras merah. Nah, kalau ini adalah santan instan yang saya gunakan di dalam resep ini adalah sekitar 1 sendok makan, dan ini ada margarin digunakan juga sekitar 1 sendok makan juga. Jadi ini nanti tinggal dicampur aja, diaduk-aduk. Setelah kita masukkan 2 butir telur ini. Kalau kamu nggak punya telur bebek di rumah, pakai aja telur ayam negeri. Pakai 2 ya, biar proteinnya lebih mantap. Resep ini bisa dijadikan cemilan MPASI mulai usia 6 bulan. Tetapi disesuaikan ya teksturnya dengan kemampuan mengunyah anak. Dan gunakan susu bubuk full cream, atau kalau perlu skip aja susu bubuknya. Kalau anak di usia 1 tahun ke atas, udah boleh ya menggunakan susu bubuk dengan rasa-rasa. Kalau semua bahan yang saya sebutkan tadi sudah dimasukkan semua ke dalam mangkok, sekarang saatnya kita mencampur semua bahan agar menjadi satu adonan. Aduk terus semua bahan dengan perlahan sampai tercampur merata dan tidak ada gumpalan. Dan juga agar setiap gigitan yang dimakan oleh anak mengandung semua kebaikan bahan yang telah kita pilih. Kalau kamu bertanya-tanya, kok nggak ada dikasih gula? Jadi tenang ya, pisangnya sendiri udah manis. Kemudian bubur instannya udah ada mengandung gula. Kemudian susu juga sudah ada mengandung gula. Jadi kita tidak perlu menambahkan gula lagi. Karena ini hasilnya rasanya sudah manisnya pas, tidak berlebihan. Penting
Karena lambung anak masih berukuran kecil dibandingkan dengan ukuran lambung kita orang dewasa, maka ayo optimalkan apa yang dimakan anak mengandung semua kebaikan dari nutrisi dan dioptimalkan. Kalau biasanya orang membuat pancake hanya dengan menggunakan tepung terigu, kenapa nggak kita ganti aja dengan bubur instan yang tentunya bukan hanya mengandung terigu saja. Jadi pertama-tama letakkan wajan atau pan di atas kompor, nyalakan kompor, kemudian kita panaskan pannya, beri sedikit margarin, kemudian diratakan di atas pan. Lanjut kita mau menuangkan adonan pancake-nya tadi ke dalam pan yang sudah panas. Jadi adonan pancake-nya saya masukkan sebanyak 1 sendok makan untuk tiap pancake. Nah, dengan menggunakan pan selebar 20 cm ini, sekali manggang saya maksimal bisa 3 pancake sekaligus. Setelah sebelumnya saya share resep membuat pancake dari ikan. Nah, kali ini pancake-nya tipe yang manis dengan menggunakan buah, yaitu pisang. Kalau kamu penasaran dengan pancake yang berbahan ikan, yuk tonton video sebelum ini yang berjudul Menu Lengkap Sekali Hap. Atau kalau kamu mau melihat video-video yang saya share tentang resep untuk menaikkan berat badan anak, lihat aja langsung ke playlist dengan judul Menu Baby Booster. Nah, kalau sisi bagian bawah pancake sudah agak kecoklatan, itu bisa ditandai dengan berubahnya warna dari bagian bawah dari pancake ini. Yang tadinya warnanya kelihatan basah, sekarang jadi ada agak lebih memucat. Nah, kalau sudah berwarna seperti itu, udah bisa kita balik ya pancake-nya. Kita balik, lalu kita tunggu sampai kedua bagian sisinya matang dengan sempurna. Nah, ini pancake dengan menggunakan telur dan juga bubur instan. Ini menghasilkan pancake yang seperti menggunakan baking powder ataupun soda kue. Jadi pancake-nya itu agak mengembang. Kalau tekstur pancake-nya sendiri, hasil akhirnya dia tidak padat dan tidak keras. Jadi pancake ini cocok sebagai makanan selingan mulai dari 6 bulan karena teksturnya tidak padat dan gampang untuk dikunyah biarpun dengan menggunakan gusi. Asalkan anak sudah belajar mengunyah ya. Mulai usia 6 bulan anak boleh diberikan cemilan ini, tapi sesuaikan teksturnya dengan kemampuan mengunyah anak ya. Bisa saja pancake yang sudah matang ini dipenyet-penyet dengan menggunakan garpu ataupun sendok sebelum kita suapkan, atau anak sendiri yang menyuapkan ke mulutnya. Atau kalau anak-anak sedang belajar baby led weaning atau membiarkan anak belajar makan sendiri, tentunya bukan untuk makan utama ya, bisa dicoba pada saat cemilan seperti ini. Pancake ini bisa dipegangkan langsung untuk anak dan biarkan anak mengeksplor makanan ini, karena ketika dipenyet atau digenggam oleh anak, pancake ini akan hancur atau jadi lumat. Jadi ini aman ya untuk anak yang belajar baby led weaning atau finger food. Tapi penting ya untuk tetap mendampingi atau mengawasi anak ketika makan ini. Yang dikhawatirkan, anak belum mampu sepenuhnya untuk mengunyah. Jadi ada risiko untuk mengalami tersedak atau choking atau kelolotan. Nah, ini ronde kedua udah selesai ya, atau sudah matang pancake-nya, mau kita angkat. Dan karena ini rasanya sudah habis margarinnya, saya tambahkan sedikit lagi untuk memanggang ronde terakhir atau ronde ketiga. Jadi dengan bahan yang tadi itu, ini bisa mendapatkan 9 pancake. Dengan setiap pancake tertakar sekitar 1 sendok makan. Nah, ini yang di bagian terakhir lebih sih ya dari 1 sendok makan karena dia terakhir. Jadi tidak saya takar lagi, langsung dituang aja untuk menjadi 1 pancake.
Tadinya saya mau membawakan si Mas bekal pancake ini, tapi ternyata setelah ditanya ke si Mas, dia pengennya dibawain bekal nasi goreng. Jadi saya buatkan nasi goreng seperti video sebelum ini. Kalau kamu mau melihat videonya, judulnya adalah nasi goreng 7 menit. Jadinya eksekusi pembuatan pancake-nya dilakukan waktu si Mas lagi sekolah. Tapi biarpun begitu, si Mas tetap dapat bagian kok. Ini kan pancake-nya dapat 9 buah. Nah, 2 untuk si Dedek, 3 untuk Mas, dan sisanya ayah dan ibu bagi 2 untuk nyobain juga. Nah, khusus untuk bagian ayah dan ibu, saya memanggangnya itu lebih lama. Karena ini, coba dilihat deh, hasilnya ada agak gosong-gosongnya. Sebenarnya bukan gosong ya, tapi ini pisangnya itu terkaramelisasi. Jadi rasanya kayak karamel. Nah, ini alhamdulillah semua pancake-nya sudah matang. Yuk kita coba lihat bagaimana hasil akhirnya. Nah, ini dia hasil akhirnya, pancake pisang tinggi kalori dan tinggi protein. Selamat mencoba. Kalau cara penyajiannya bebas ya, sesuaikan dengan selera kamu dan anak-anak di rumah. Bisa dimakan langsung pancake-nya atau dicocol dengan menggunakan yogurt. Nah, ini saya menggunakan yogurt yang plain. Jadi rasanya kalau menggunakan yogurt ini jadi lebih ada seger-segernya gitu. Dan tentunya anak-anak suka karena kombinasinya ada rasa manis dan gurih dari pancake, kemudian ada rasa asam dan tentunya dingin karena yogurtnya baru dari kulkas. Jadi perpaduan sensasi dan teksturnya ini tentunya menarik untuk anak-anak. Ini kalau kalian lihat ada tangan-tangan kecil yang maju-maju terus dari tadi. Itu si Dedek ya, dia udah penasaran pengen nyobain pancake-nya. Yuk kita minta si Dedek nge-review pancake-nya yang dicocol dengan yogurt. Pakai tangan? Masya Allah. Pakai tangan-tangan. Dekatkan. Di video kali ini saya akan share resep membuat brownies pisang coklat ala ibunya anak-anak. Jadi brownies pisang coklat ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang tinggi kalori dan tanpa menggunakan gula tambahan. Yuk simak video ini sampai selesai biar kamu bisa nge-recook. Bahan utama yang digunakan dalam resep ini adalah pisang. Dan saya menggunakan pisang jenis kepok kuning karena saya dan anak-anak lebih suka jenis pisang ini dibandingkan jenis pisang lain. Tapi kalau kamu mau menggunakan pisang jenis lain seperti pisang Ambon, Cavendish, ataupun pisang tanduk, ya jenis pisang-pisang lainnya lah intinya, itu bisa digunakan sebagai pengganti pisang kepok kuning yang saya gunakan di dalam resep ini. Jadi pisang kepok yang digunakan itu kalau bisa yang sudah super matang. Jadi kulitnya itu sudah ada kehitam-hitaman.
Kenapa? Karena pisang yang bagian kulitnya sudah ada kehitam-hitaman itu lebih bagus untuk pencernaan anak. Karena beberapa anak seperti halnya si Dede itu sangat sensitif untuk memakan pisang. Jadi kalau dia memakan satu buah pisang aja dalam satu hari, itu pupnya bisa tidak lancar, malah cenderung kayak sembelit. Jadi pupnya itu lebih keras. Nah, kalau dia memakan pisang yang sudah matang, terutama yang bagian kulitnya sudah ada kehitam-hitaman, justru mau makan satu buah pun dalam satu hari, aman dia untuk pencernaan si Dede. Jadi, pilih pisang yang sudah ada kehitam-hitaman pada kulitnya ya, untuk dimakan oleh anak, terutama anak balita. Setelah pisang yang kita haluskan dibejek-bejek, bahan selanjutnya yang dimasukkan adalah santan. Santan yang saya gunakan adalah santan instan yang kental tanpa ditambah dengan air lagi. Ini sekitar 1 sendok makan. Kemudian ini ada keju parut dan ini juga sekitar 1,5 sendok makan. Selanjutnya sekitar 1 sendok makan margarin atau butter, mana yang ada di rumah kamu ya. Bahan selanjutnya adalah kakao bubuk atau coklat bubuk. Nah, ini coklat bubuknya juga coklat bubuk yang murni tanpa menggunakan gula tambahan, sebanyak 1 sendok makan penuh. Selanjutnya ini ada susu bubuk sebanyak 1 sendok makan penuh juga. Nah, kalau kamu tidak punya susu bubuk di rumah, nggak apa-apa ya, nggak usah digunakan, skip aja. Bahan selanjutnya adalah 2 butir telur. Nah, kebetulan saya juga punya telur bebek, jadi saya menggunakan 1 butir telur ayam negeri dan yang satu lagi saya gunakan telur bebek. Ini ada garam sekitar seujung sendok. Jadi digunakan garam ini untuk menambah cita rasa. Karena ini pisang udah manis, kemudian ada susu yang sudah manis, jadi kita tambah rasa sedikit asin untuk meningkatkan rasa. Selanjutnya ini adalah 3 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang. Kalau kamu nggak mau menggunakan tepung terigu, bisa digantikan dengan menggunakan bubur instan bayi, baik itu yang rasa pisang, coklat, atau rasa lainnya, sesuaikan dengan selera. Selanjutnya ini kita gunakan 1 bungkus yogurt plain yang squeeze ke dalam mangkoknya. Jadi ini bisa menggantikan penggunaan baking powder ataupun soda kue untuk mengembangkan brownies yang akan kita buat ini. Langkah selanjutnya kita akan mengaduk adonan sampai tercampur rata semuanya. Resep ini bisa dijadikan sebagai cemilan anak-anak mulai anak usia 1 tahun ke atas ya. Karena ini menggunakan susu bubuk dan coklat. Tapi kalau untuk anak di bawah 1 tahun bisa juga menggunakan resep ini dengan cara skip susu coklat dan coklat bubuknya. Tapi namanya bukan brownies lagi ya, tapi hanya bolu pisang saja. Penggunaan tepung ini benar-benar bisa digantikan dengan menggunakan bubur instan bayi, seperti saya menggunakan bubur instan bayi untuk menggantikan tepung dalam pembuatan pancake pada video sebelumnya. Adonannya konsistensinya jadi seperti ini, tidak terlalu kental dan tidak pula terlalu padat. Jadi agak kental gitu. Ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Tapi loyangnya terlebih dahulu jangan lupa untuk diolesi dengan margarin atau mentega atau butter. Atau bisa juga dengan dialasi menggunakan baking paper. Nah, ini adonannya langsung kita tuang ke dalam cetakan atau loyangnya. Oh iya, brownies ini adalah tipe brownies yang dikukus. Jadi, pada saat saya memulai untuk mengaduk adonan, saya sudah memanaskan panci yang diisi air hingga mendidih untuk persiapan mengukus browniesnya. Kalau sudah, jangan lupa diratakan, lalu loyangnya kita hentak-hentakkan sedikit. Kalau kata chef-chef sih, ini gunanya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terperangkap di bagian dalam adonan.
Kukusan sudah siap, air sudah mendidih, jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain atau serbet. Kemudian langsung kita masukkan loyang yang telah berisi adonan brownies tadi ke dalam kukusan. Jangan lupa ditutup. Nah, ini kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini udah sekitar 10-15 menit. Untuk mengetahui browniesnya udah matang apa belum, kita tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate, tusuk gigi, atau garpu juga boleh. Jadi kita tusukkan ke adonan sampai ke bagian dasarnya. Kita lihat masih ada atau tidak adonan yang menempel. Kalau sudah tidak ada yang menempel lagi, berarti browniesnya sudah matang, siap untuk diangkat. Hati-hati panas ya, kalau nggak kuat, pakai alas atau serbet untuk mengangkat loyang dari panci. Nah, ini browniesnya sudah dingin ya, makanya saya bisa letakkan langsung ke meja makan yang dari bahan plastik. Ini penampakannya. Ini udah banyak tusukan-tusukan. Ternyata si mas ini setelah saya dinginkan di atas meja, dia tusuk-tusuk sendiri. Jadi banyak lubang-lubangnya. Kata dia sih, dia mau kayak ibu ngetes browniesnya udah matang apa belum ya. Tapi kok sampai banyak banget gitu ya tusukannya. Masya Allah, anak solehnya ibu banyak banget akalnya. Dia mau eksperimen ini itu. Nah, ini karena udah dingin, kita bisa potong browniesnya. Saya mulai dari bagian pinggir untuk melepaskan browniesnya dari loyang. Ternyata ini nggak lengket kok. Hanya saja saya sepertinya terlalu overthinking lengket atau enggak. Jadi saya potong di bagian pinggir-pinggirnya biar dia lepas dari loyangnya. Terus ini saya potong untuk mau langsung dicoba. Saya potong perlahan-lahan, takut lengket. Ternyata nggak lengket di loyangnya. Tapi ini agak lengket di pisaunya. Jadi tipe brownies yang dihasilkan ini adalah bukan tipe brownies yang kopong ya. Karena ini menggunakan pisang, jadi ada serat-serat pisangnya di dalamnya. Nggak terlalu padat dan lembut. Ini dia hasilnya. Mau kita angkat dengan menggunakan sendok, mau langsung dicobain. Nah, kalau ibu nyobanya dari ini yang lengket di sendoknya, enak kok. Nggak terlalu manis, jadi rasanya pas karena kita tidak menggunakan gula tambahan lagi ya. Terus setelah ini mau langsung kita suruh mas nge-review brownies pisang coklatnya. Soalnya si mas udah gak sabar pengen nyobain dari tadi, bolak-balik nanyain udah matang belum bu, udah matang belum bu, gitu. Nah, ini dia si mas mau nyobain browniesnya. Gimana mas browniesnya? Enak? Suka? Masya Allah, Alhamdulillah, si mas approve brownies pisang coklatnya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.